enaknya kuliah di Italia itu kita bisa retake exam. Jadi kalau misalnya kita gagal atau mungkin nilainya kurang memuaskan, itu kita bisa ambil lagi examnya saja. Jadi Oh, bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan satu sekali semester ya? ujian, iya harus ulang ya kan. Heeh. Kalau namanya cuci nilai pasti harus ulang, harus bayar SKS-nya ya? SKS lagi. Iya betul. Kalau di sana boleh diulang sampai Wah. puas. Voice of Indonesia. Memang masa-masa remaja itu masa-masa yang seru banget ya, mencoba hal-hal baru dan juga mulai memikirkan juga nanti ke depannya mau kemana. Kalau masih pikir-pikir nih, kira-kira ke depannya mau kemana, mau kuliah di mana, di dalam negeri atau di luar negeri, atau mau ngambil studi apa. Mungkin program ini kayaknya wajib banget loh pendengar Anda dengarkan. Kenapa? Karena siapa tahu bisa membuka ya tabir ya, membuka mungkin kebuntuan-kebuntuan Anda nih mau studi kayaknya nih ya di luar negeri tapi bingung mau kemana, di negara apa. Semoga ini bisa membantu. Ini program kolaborasi RRI Voice of Indonesia dengan PPI Dunia. Dan kali ini narasumber saya adalah Mbak Giovanni Audrey Monique Kristianto ya, mahasiswa Indonesia di Itali. Dan sudah tersambung melalui Zoom nih dengan Mbak Audrey ya. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik, terima kasih. Terima kasih juga nih sudah menyediakan waktunya ya untuk ngobrol bersama kami nih Mbak Audrey. Mungkin untuk pertama bisa jelaskan dulu nih Mbak Audrey ini di Itali ngambil studi apa, sudah berapa lama dan di kampus apa sih? Oke, jadi saya mengambil studi master degree. Jadi program S2 di jurusan Pharmaceutical Biotechnology di University of Padova. Jadi masa studinya 2 tahun dan kebetulan saya sudah lulus pada akhir Desember 2023 kemarin. Wah, selamat ya Mbak Audrey ya, udah lulus nih. Ya, terima kasih. Jadi tapi di Itali saat ini sedang sibuk apa nih? Sekarang saya lagi job searching aja sih untuk kedepannya gitu, karena saya belum ada untuk plan untuk ambil PhD atau S3, jadi sekarang masih job searching aja. Oke, jadi masih job searching di Italy ya. Iya. Setelah lulus belum sempat ke tanah air? Udah, kemarin sempat ke Indonesia untuk bertemu keluarga juga, karena selama studi 2 tahun di Italia saya tidak pulang sama sekali. Jadi setelah 2 tahun selesai studi, saya sempat kembali ke Indonesia untuk bertemu keluarga dan kembali untuk mencari pekerjaan di Eropa. Nah, tapi ini menarik juga ya sebelum ngobrol-ngobrol soal baik itu beasiswa atau studi di Italia seperti apa. Tapi keputusan untuk akhirnya job searching di Italia ini penting karena banyak juga mahasiswa atau pelajar Indonesia yang studi di luar negeri agak-agak galau gitu ya memutuskan, aduh di mana ya, apakah akan bekerja di luar negeri atau kembali ke tanah air. Ini memutuskannya atas dasar apa nih Mbak Audrey nih? Kebetulan sejak sebelum mengambil S2 di Italia, saya juga memang sudah bertekad udah ada keinginan untuk bekerja di Eropa gitu. Jadi kebetulan saya juga ambil beasiswa studi yang tidak mengharuskan saya untuk bekerja atau kembali pulang ke Indonesia. Begitu, dan alasan lainnya mengapa saya pengen bekerja juga untuk di Eropa itu karena saya juga punya rasa keingin tahuan yang besar gitu ya untuk tinggal di negara yang kulturnya sangat berbeda dari Indonesia gitu, untuk memperluas koneksi juga dengan orang-orang di luar sana, mengetahui, karena benar-benar kulturnya beda sih di Eropa dengan Indonesia. Jadi saya lebih berkeinginan untuk bekerja di Eropa juga. Oke, keren banget nih ya. Karena pasti kan budaya segala macam tuh beda banget ya sama di tanah air. Ini nambah pengalaman, ilmu juga ya kalau kerja di sana. Jadi kemarin S2 itu beasiswa ya Mbak Audrey ya? Iya betul. Dari mana beasiswanya Mbak Audrey? Saya dapat beasiswa kampus dari University of Padova, namanya Padua Excellence International Scholarship. Oke, jadi kita kalau mau ambil berarti langsung ke kampusnya ya, universitasnya ya? Untuk pengumuman
beasiswa saya karena beasiswa kampus, jadi saya harus lihat dari website University of Padova-nya begitu. Dia memang ada halaman website yang khusus untuk info-informasi beasiswa. Tapi untuk Italia sendiri apakah memang beasiswa itu langsung dari universitas apa memang pemerintahnya sendiri, Mbak? Kebetulan untuk studi di Italia itu banyak jenis beasiswanya bisa didapatkan oleh mahasiswa dari Indonesia ya. Ada yang dari pemerintah juga ada yang dari Indonesia, ada pemerintah Italia, ada yang dari kampus, ada juga ini namanya regional scholarship. Jadi dari regional di mana universitasnya berada gitu. Jadi cukup beragam ya kalau teman-teman mungkin yang mau studi begitu di Italia, pilihan beasiswanya banyak ya. Jadi bisa bisa nge-apply di banyak tempat ya Mbak ya. Betul. Jadi kemungkinan untuk terimanya juga lebih tinggi gitu. Kalau Mbak Audrey sendiri dengan beasiswa yang didapat apa saja yang di-cover? Jadi saya beasiswa dari kampus saya itu mengcover biaya kuliahnya. Jadi saya tidak bayar biaya kuliah sama sekali, hanya bayar tax sekitar 200 euroan karena ya itu fluktuasi juga karena tiap tahunnya bisa berubah. Hanya itu. Lalu juga beasiswa saya mengcover living cost sebesar 8.000 euro untuk 8.000 euro untuk per tahunnya. Gitu. Jadi itu aja sih yang di-cover. Selebihnya untuk transportasi mungkin pertama kepindahan dari Indonesia ke Italia itu ditanggung sendiri. Gitu. Untuk kesehatan, insuransi kesehatan itu juga ditanggung sendiri gitu. Jadi tiket kayak misalnya ke Italia begitu ya itu juga ditanggung sendiri ya? Iya. Oke. Untuk tempat tinggalnya bisa di-cover dengan living cost yang 8.000 euro per tahun itu. Itu sudah melebihi ya Mbak ya? Atau sudah banyak gitu ya lebihnya ya? Sebenarnya dibilang lebih banyak enggak ya. Mungkin cukup lah ya, average. Asal kita pintar untuk save money juga sih. Bagaimana kita bisa, misalnya harus masak di rumah gitu. Mungkin ya sesekali boleh makan di luar. Tapi untuk kalau keseringan, boncos. Jadinya. Habis juga duitnya ya? Iya betul. Memang tergantung gaya hidupnya juga ya. Kalau kebanyakan belanja, jajan, mungkin bisa masak kali ya Mbak ya, biar lebih murah ya. Iya betul, dan juga mungkin lebih hemat untuk transportasi juga gitu sih. Dan untuk cari housing yang murah juga. Betul. Gitu sih. Tuh ya, cari housingnya mungkin yang dekat-dekat dengan kampus, jadi nggak perlu naik transportasi lagi ya. Atau kampusnya sendiri menyediakan asrama nggak sih Mbak? Atau seperti ya asrama ya untuk masyarakat asing? Kebetulan dari University of Padova tidak ada dormnya, jadi kita diharuskan dengan mandiri untuk mencari housing sendiri sih. Oke, tapi banyak ya di sekitar kampus ya untuk banyak. Untuk tempat tinggal. Dan menarik nih untuk ini kampusnya di University Padova ya. Ini di dekat sama ibu kota atau jauh nggak sih? Jauh banget sebenarnya karena ibu kota Italia itu kan di Roma ya. Roma itu di bagian tengah-tengahnya lah sentral. Kalau Padova itu di bagian utaranya, utara ya lebih dekat ke Venice sebenarnya. Oke, jadi kalau dari Roma ke Padova itu kira-kira berapa lama jaraknya atau berapa jam? Saya pernah naik bus 6 jam sih dari Roma ke Padovanya. 6 jam itu kita kemana ya? Jawa Barat, Pangandaran apa? Lumayan ya, cukup jauh ya, cukup melelahkan. Tapi itu bus ya, tapi ada transportasi lain kan Mbak ya, misalnya kalau di sini kan kereta api atau ada kan? Di sana? Ada kereta, ada juga pesawat. Tapi biasanya kalau sesama Italia naik kereta aja sudah cukup nyaman sih gitu, karena kalau naik pesawat juga nggak sejauh itu. Iya, tanggung maksudnya biayanya jauh juga lebih mahal dibanding naik kereta. Jadi naik kereta yang istilahnya middle lah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat, tapi harganya masih terjangkau. Gitu. Ya. Kalau naik kereta berapa lama Mbak? 2 jam? Enggak sih. Kalau 2 jam terlalu cepat banget ya. Paling ya masih 4 jam sih. Masih 4 jam ya, sih lumayan lah ya.
Tapi masih sering jalan-jalan juga kan ke Roma ya Mbak ya? Masih, saya sempat jalan-jalan ke beberapa kota di Italia, kayak ke Florence, ke Bologna, ke Milan, ke Roma, ke Naples gitu. Wah seru ya. Lumayan sih, lumayan berkeliling lah. Seru. Karena itu juga salah satu keuntungan kalau kuliah di luar negeri ya, bisa jalan-jalan apalagi di Eropa nih pakai visa Schengen ya. Visa Schengennya Betul. bisa kemana-mana nih di sekitaran Eropa. Lalu Iya, untuk betul. di Italia sendiri gimana nih adaptasinya? Sebelumnya S1 di mana Mbak? Mohon maaf. Saya S1-nya di Unika Atmajaya di Oke. Jakarta. Nah ini kan jauh ya, cukup jauh berbeda dari kuliah di Jakarta sama kuliah di Italia di Eropa. Apa adaptasi yang terberat mungkin? Adaptasi terberat mungkin lebih ke makanannya. Sebenarnya dibilang berat. Enak-enak kan Italia Mbak makanannya? Enak. Ada pizza, ada pasta yang pastinya banyak. Yang emang kita udah familiar lah ya, lidah orang Indonesia udah familiar dengan makanan Italia. Banyak restoran Italia juga kan di sini ya. Cuma menurut saya karena kita harus sering masak di rumah gitu kan. Sedangkan sayuran-sayuran yang di sana dengan sayuran yang ada di sini itu sangat berbeda. Jadi nggak ada tuh yang namanya kangkung gitu di sana tuh nggak ada Bayam, gitu. tapi Padahal bayam ada kangkung ya? itu sangat kenapa? Bayam ada ya? Bayam ada. Itu pun bayamnya tapi jenisnya juga berbeda gitu. Oh, Di sana tuh daunnya lebih lebar-lebar. Kalau di sini kan bayam tipis lebih ya. kecil-kecil. Iya. Jadi jenis-jenisnya berbeda. Jadi kadang-kadang tuh suka bingung mau masak apa gitu sih. Ada perbedaannya lah, ada tantangannya tersendiri gitu. Sayurannya mungkin ada sayuran yang mungkin kita nggak kenal ya, ini apa, terus bingung mau ngeraciknya gimana ya. Betul. Jadi saya jadi sering suka buka inspirasi masak di YouTube sih sama di Instagram jadinya. Karena harus kreatif gitu. Ya benar, harus tetap bisa bertahan hidup ya dengan Iya betul. dengan Sama yang paling ada. adaptasi kulturnya sih, karena di sana benar sih kalau orang-orang foreigner gitu suka bilang bahwa orang Indonesia itu orang yang ramah gitu ya. Jadi sebenarnya agak kaget sih. Mungkin ya walaupun kita suka traveling ke luar negeri, tapi namanya hidup di sana itu pasti akan mengurus birokrasi dan yang lainnya itu akan lebih bersinggungan dengan orang-orang asli di Italianya dan kebetulan orang Italia itu bahasa Inggrisnya tidak fasih gitu. Jadi kalau kita tidak bisa berbahasa Italia agak ada miscommunication, ada ya language barrier lah gitu. Betul. Itu juga sih dan masalah ya sopan santunnya levelnya beda lah ya di Eropa dengan di Indonesia gitu sih. Iya beda ya. Dan itu yang adaptasinya ya karena kalau miskomunikasi aja tuh dampaknya tuh besar ya. Betul, apalagi kalau masalah birokrasi Kak itu benar-benar fatal bisa jatuhnya. Benar-benar. Tapi nggak ribet kan ya birokrasi di sana? Apa justru masih lebih ribetan di Indonesia? Justru birokrasi di sana surprisingly sangat challenging dibanding Indonesia. Oh iya? Iya, lama banget. Aku pikir Indonesia yang paling the best birokrasinya paling challenging. Ya, aku juga berpikirnya tadinya seperti itu, tapi setelah pindah ke sana dan mengalami bagaimana mengurus birokrasi di sana, ya justru aku melihat bahwa bersyukur sih Indonesia ternyata nggak separah itu ya birokrasinya gitu. Di sana sangat lama prosesnya, bisa berbulan-bulan. Oh ya? Hanya masa tunggu saja, bahkan bisa sampai setahun. Bahkan kalau misalnya saya apply, ada salah satu misalnya apply residence permit untuk izin tinggal di sana. Setelah saya apply, itu masa tunggunya bahkan bisa berbulan-bulan sampai setahun. Istilahnya ketika kita dapat kartunya itu sudah dalam keadaan expired ya? Lucunya seperti itu, iya. Aneh sekali. Berarti kita harus jauh-jauh hari ya untuk ngurusnya ya. Sebelum setahun sebelum expired kita udah ngurus ya. Ya berbulan-bulan sebelum batas expired kartu yang sekarang kita punya, lebih baik sudah di-apply untuk renew. Oke, wow. Ini info baru juga ya, karena kalau sebagai masyarakat awam kita mikirkan Eropa tuh kelasnya udah paling rapi, paling cepat, pokoknya udah paling-paling lah ya. Tapi ternyata aduh masih bangga juga ya jadi orang Indonesia nih. Iya. Jadi itu adaptasi soal tadi birokrasi dan juga makanan. Tapi cuaca aman lah ya. Cuacanya aman, sebenarnya di sana kebetulan di Padova itu tidak ada salju, jadi perubahan
cuacanya juga tidak terlalu ekstrim ya, nggak terlalu dingin. Paling ya justru malah saya lebih merasa tertantangnya kalau lagi musim summer sih. Karena musim summer di Eropa itu panas banget. Oh, Kayak 20 derajat di sana sama 20 derajat di Indonesia itu beda panasan di banget ya. sana. Oh. Iya, entah mengapa lebih panasan 20 derajat ya di Eropa gitu istilahnya. Dan saya rasa ini dialami juga oleh banyak mahasiswa di Indonesia, mahasiswa Indonesia di Eropa, karena ada teman saya juga yang berkuliah di Eropa dan ya beliau juga merasakan hal yang sama bahwa 20 derajat di sana rasanya lebih panas dibanding 20 derajat di Indonesia gitu. Walaupun kita berasal dari negara tropis, tapi saat ke sana summer tetap terasa lebih panas. Oke. Kering begitu Mbak ya, menyengat ya. Humid justru malah lebih. Kalau humid itu jadi kita lebih merasa lebih panas daripada yang seharusnya. Kalau dibanding kayak panas yang dry sama panas yang humid tuh lebih panas yang humid. Oke. Gitu. Aku pikir Indonesia tuh udah yang paling emang kita selalu berpikir negara kita yang paling-paling ya. Iya, padahal ternyata ya Eropa nggak segitu bedanya benar-benar. juga ya. Maksudnya kayak ternyata wah ya birokrasi juga ternyata masih lambat, di sana juga masih panas gitu. Dan memang itu juga keuntungan kenapa kita harus keluar dari kotak kita ya, keluar dari zona nyaman atau zona aman kita. Karena ternyata tuh dunia lebar dan yang nggak seindah apa yang kita bayangkan ternyata ya. Betul, karena kalau cuma lihat sekedar dari feed Instagram ya, reels orang, kelihatannya cuma dikasih lihat yang bagus-bagusnya doang, yang pas liburan, kayak istilahnya yang lagi manis-manisnya lah gitu. Tapi setelah tinggal di sana dan harus mengurus birokrasi dan segala macamnya, ternyata ya ada banyak masalah juga sih di Eropa gitu. Ternyata begitu. Lalu untuk sistem studi atau belajarnya sendiri, kan Mbak pernah kuliah S1 juga kan ya di Indonesia. Ini ada perbedaan? Ada perbedaan. Salah satu yang bikin saya lumayan kaget juga itu adalah enaknya kuliah di Italia itu kita bisa retake. Jadi kalau retake exam, jadi kalau misalnya kita gagal atau mungkin nilainya kurang memuaskan, itu kita bisa ambil lagi examnya saja. Jadi bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan satu semester sekali ya? ujian, iya harus ulang ya kan. Kalau namanya cuci nilai pasti harus ulang, harus bayar SKS-nya ya? SKS lagi, iya betul. Kalau di sana boleh diulang sampai puas gitu. Dan itu memang ada aturan ya bahwa dosen itu harus memperbolehkan kita untuk retake exam gitu. Dengan soal yang sama? Enggak ada, soalnya berbeda. Okay. Cuma ya gitu, keuntungannya lumayan kan, cuci nilai tanpa harus mengulang betul, satu semester ya, atau betul. membayar lagi. Nah gitu. itu lumayan jauh banget ya, dibanding kita kan harus bayar lagi, terus waktu yang terbuangnya lagi kan lebih banyak lagi. Jadinya lulusnya lama kan kalau harus ngulang semester ya. Harusnya udah bisa lulus kapan, tapi mundur jadinya kan lulusnya. Iya betul. Oke, menarik sekali nih ya, kayaknya perlu ditiru juga nih ya untuk di Indonesia. Ya harapannya sih begitu ya, supaya jadi masa studi kita di Indonesia juga lebih cepat, gitu. Lebih cepat. Oke. Ada lagi Mbak untuk perbedaan studinya, untuk sistem perkuliahan sama lah ya, nggak jauh beda ya? Sama sih, paling yang beda juga itu penilaiannya. Kalau misalnya di Indonesia kan skala penilaian itu dari 0 sampai 100. Kalau di Italia itu 0 sampai 30. Jadi 30 itu ada nilai maksimumnya. Sebenarnya ada, ya bukan maksimum sih, 30 L. L itu adalah istilahnya kayak cum laude. Jadi 30 L itu 30 dengan pujian gitu. Dan batas KKM-nya itu 18. Jadi di bawah 18 tidak lulus ujian. Gitu. Itu yang 30 itu semacam, bukan IPK ya, bukan ya? Bukan, jadi ini di sana nilai ya? Nilainya 0 sampai 30 gitu. Kalau IPK-nya beda lagi. Jadi bukan skala 0 sampai 4. Gitu. Di sana berapa skalanya? Di sana sampai 120, 0 sampai 120. Banyak juga ternyata ya. Oke, itu ternyata cukup ada beberapa perbedaan yang signifikan juga ya untuk studinya. Iya betul. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin dari saya Mbak, ini tipsnya mungkin bisa kasih 3 tips nih untuk para pendengar yang mau studi di Italia, apa sih yang harus mereka kerjakan terlebih dahulu?
Ya, jadi tipsnya untuk di sini teman-teman yang mau mungkin studi juga di Italia terkhususnya, yang pertama harus banyak research untuk program beasiswa untuk kampusnya, karena itu sih yang harus dilakukan. Pertama research dulu apa yang dibutuhkan, persyaratannya, deadline-nya itu sangat penting. Lalu yang kedua, beasiswa itu memakan banyak, untuk apply beasiswa itu memakan banyak waktu, karena harus persiapan dari sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL itu tidak bisa dadakan juga. Lalu banyak tahapan untuk bisa sampai studi kita itu, banyak banget tahapannya, dari visa untuk persiapan keberangkatan, untuk dokumen-dokumen yang disiapkan, harus legalisir ke Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkumham, itu semua butuh waktu gitu. Dan juga menurut saya tips yang ketiga juga sebenarnya siapkan dananya sih, karena memang namanya walaupun beasiswa, tapi beasiswa itu bermacam-macam. Ada yang di cover semua, ada yang mungkin tidak di cover full seperti beasiswa saya, gitu kan. Jadi, walaupun beasiswa sebenarnya tetap harus ada modal yang dikeluarkan. Jadi untuk legalisir itu juga butuh biaya, untuk apply visa itu juga butuh biaya, untuk translate juga yang makan banyak biaya. Translate dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Italia itu juga membutuhkan biaya gitu. Jadi mindsetnya harus diubah sih. Beasiswa itu bukan berarti full gratis, tapi kita juga sebenarnya harus ada mengeluarkan modal gitu ya, dan juga itu lebih banyak searching aja, harus tanya. Mungkin kalau butuh informasi bisa hubungi PPI Italia di Instagram kita @PPI Italia gitu, untuk mungkin bertanya-tanya lebih lanjut, untuk bertanya juga dengan misalnya mahasiswa Indonesia yang sudah berstudi di sana. Begitu. Oke, keren banget nih. Jadi bisa langsung tanya-tanya lebih lengkapnya ke @PPI Italia ya Mbak ya, Iya, di betul. Instagram. Oke Mbak Audrey, terima kasih sekali nih waktunya, dan semoga ketemu nih jobnya ya yang diinginkan begitu ya, sesuai dengan Terima kasih. yang diinginkan. Salam juga ya untuk teman-teman pelajar di Italia Mbak Ya, Audrey. terima kasih Kak. Terima kasih Oke. kembali. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mbak Giovanni Audrey Monique Kristianto, mahasiswa Indonesia yang studi di Italia. Voice of Indonesia.